Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bertemu dalam perkuliahan Sistem Teknologi Informasi sesi ke-7. Sesi ke-7 membahas mengenai expenditure cycle. Tujuan dari perkuliahan ini tentu kita ingin memahami bagaimana expenditure cycle di bidang information system. Jadi kalau by definisi saya bacakan saja. The expenditure cycle is a recurring set of business activity and related information processing operation associated with a purchase of and payment for good and service. Jadi siklus dari expenditure sendiri adalah satu kumpulan bisnis proses atau aktivitas bisnis di mana melakukan purchasing kemudian payment dari apa yang kita purchase. Itu expenditure. Nah, yang akan kita bahas atau perdalam di bagian ini mengenai informationnya seperti apa. Kenapa? Karena seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, suatu pengelolaan sistem yang tidak memperhatikan data, maka pengambilan keputusan pun jadi tidak tepat. Oleh karena itu, expenditure pun juga perlu kita pahami flow-nya, kemudian kita bisa lihat kadang ada titik-titik kritis di mana yang harus kita perhatikan. Karena bisa saja kita mendapatkan revenue cycle yang bagus, tapi expenditure cycle-nya berantakan, berarti keuntungan pun juga bisa tergerus oleh expenditure tadi. Oleh karena itu, sebagai sebuah enterprise kita harus memahami semua sisi. Nah, saya sangat percaya Bapak Ibu semua sudah mempelajari mengenai documentation tools. Di situ ada pembelajaran DFD, flowchart, business process, sehingga dalam penyajiannya nanti di masing-masing organisasi silahkan dipetakan dari baik revenue cycle maupun expenditure cycle. Karena setiap aliran uang tadi kita harus pastikan pemanfaatannya secara optimal. Kalau kita lihat di sini di konteks diagram, Bapak Ibu sudah tahu konteks diagram kemarin? Konteks diagram bagian dari DFD kah, flowchart, atau business process? Konteks diagram biasanya menjadi bagian dari data flow diagram. Bahkan beberapa orang atau beberapa expert menyebut konteks diagram ini merupakan level 0 dari DFD. Jadi dengan melihat konteks diagram, kita bisa mendapatkan gambaran boundary dari sistem kita apa. Seperti di gambar di sini diperlihatkan, kalau boundary-nya mengenai expenditure cycle, maka kita bisa gambarkan dalam bentuk lingkaran seperti ini. Expenditure cycle akan terhubung ke external entity apa. Oleh karena itu kita bisa lihat external entity apa sih yang berpengaruh terhadap expenditure cycle ini. Itulah yang harus dipetakan. Contoh yang di sini bisa dilihat. Pertama, external entity yang terkait dengan expenditure cycle adalah revenue cycle. Kedua, inventory control, kemudian various department, production cycle, general ledger and reporting system, dan supplier. Itulah external entity yang terhubung ke expenditure cycle. Nah, pada saat menggambarkan konteks diagram, kita hanya betul-betul menggambarkan boundary system dan external entity. Jangan dicampur dengan proses apa yang di dalamnya.
karena proses apa yang di dalamnya itu akan digambarkan dalam DFD, itu level 1. Jadi mudah-mudahan bisa memudahkan Anda melihat mana sistem kita dan mana sistem yang di luar kita. Kenapa kita perlu memperhatikan sistem yang di luar kita? Karena sistem yang di luar kita itu kadang tidak bisa kita kontrol dalam sistem, tapi sistem di luar kita itu berpengaruh terhadap sistem yang sedang kita bahas ini. Mudah-mudahan sedikit penjelasan dari saya mudah difahami ya. Nah, tujuan objektif dari expenditure cycle sendiri adalah melakukan meminimalkan total cost acquiring, maintaining inventory, supply, various service organization need to function. Jadi kita betul-betul diupayakan bisa meminimalkan total cost yang akan kita keluarkan terkait dengan expenditure tadi. Bahkan di sini ada beberapa hal yang harus manajemen tanyakan. Contohnya, what is the optimal level of inventory and supply to carry? Which supplier provide the best quality and service at the best price? Pertanyaan-pertanyaan ini harus selalu ditanyakan sehingga bisa mengoptimalkan sistem yang sudah ada di perusahaan kita tadi. Pertanyaan ini harus dilengkapi dengan expenditure cycle, karena dengan melihat dokumen tools dari expenditure cycle bisa dijawab. Contohnya, supplier mana sih yang bisa menghasilkan best quality ataupun service best price misalnya seperti itu. Kemudian kita bisa cari untuk mendapatkan informasi tadi, berarti kita akan ambil datanya dari sebelah mana. Berikutnya adalah how can the organization consolidate purchase across unit to obtain optimal price? Jadi bagaimana kita mengkonsolidasikan sistem yang ada interaksi di antara unit tadi untuk bisa mengoptimalkan harga. Jangan-jangan ada kesalahan proses sehingga harga kita melambung, misalnya seperti itu. Bahkan ada pertanyaan, how can information technology be used to improve both the efficiency and accuracy of inbound logistic function? Jadi, mungkin nggak ya IT itu bisa digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi di inbound logistic function? Nah, itu manajemen harus mempunyai pertanyaan tadi sehingga bisa dioptimalkan sistem yang ada. Atau bahkan dibuat sistem sehingga kita bisa meningkatkan efisiensi dan akurasi. How can organization maintain sufficient cash to take advance of any discount supplier offer? Bahkan kalau kita bisa punya histori, kita bisa meminta diskon lebih dari supplier. Kenapa? Karena kita bisa petakan, oh ternyata selama ini kita belanja banyak dari satu supplier misalnya seperti itu. Dan kita bisa buktikan dari data-data yang sudah ada tadi. Berikutnya, how can payment to vendor be managed to maximize cash flow? Jadi, kalau tanpa data, maka proses bisa berjalan as usual. Tapi dengan ada data, kita bisa mungkin ada tunda 1 atau 2 bulan pembayaran, sehingga kita bisa gunakan atau putarkan pembiayaan tadi untuk proses yang lain. Nah, disitulah kita butuh sistem informasi yang dapat memberikan estimasi data. Dengan adanya data tadi kita bisa atur. Misalnya kita tunda saja misalnya 1 bulan, kita kontak suppliernya, mohon izin kita tunda karena kita sedang proses hal lain. Nah, anggaran yang harusnya kita ke supplier mungkin kita bisa putarkan dulu untuk proses pengadaan barangkali, sehingga cash flow kita bisa maximize. 4 hal terkait expenditure cycle adalah ordering material, supply and service, receiving material, supply and service, approving supplier invoice, dan cash disbursement. Inilah 4
basic expenditure cycle. Kalau kita lihat di gambar seperti ini, mungkin terlalu kecil, silahkan Bapak Ibu bisa lihat di modul, karena di modul itu ada gambar dan penjelasannya. Tapi di situ bisa terlihat bagaimana flow dari setiap proses tadi. Bapak Ibu tahu ini gambar apa? Nah, gambar ini menggunakan tools apa? Dokumen apa? Kalau menggunakan tools dokumen data flow diagram, berarti kita menggambarkan aliran data. Nah, di sini di tabel ini diperbandingkan antara revenue dan expenditure cycle. Untuk revenue cycle dimulai dari sales order entry, kemudian shipping, billing, dan cash collection, tetapi berbeda dengan expenditure cycle. Dari mulai ordering material, receiving, proses invoice, dan cash disbursement. Nah, berarti kita bisa bandingkan tuh flow-flow dari proses yang ada di kantor kita. Mudah-mudahan dengan paparan ini memberikan insight pada Bapak Ibu semua bahwa sebetulnya kita bisa petakan proses apa saja yang ada dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan sehingga perusahaan bisa mendapatkan benefit yang lebih baik. Karena bicara tanpa data itu menjadi sia-sia. Kemudian hal yang harus diperhatikan adalah threat dan kontrolnya. Seperti pada bahan-bahan sebelumnya, dengan menggunakan information system ini, hal yang harus diperhatikan adalah threat and control. Pada saat data tidak akurat dan master datanya tidak valid, maka proses bisa berjalan menjadi lambat bahkan salah. Di sini error in supplier master data could result in ordering from unapproved supplier. Jadi kita kirim, kok suppliernya salah ya, berarti kan nanti nggak di-approve gitu kan. Karena tidak di-approve berarti ada sebuah proses yang tertunda, akhirnya berantakan semua. Bahkan error in inventory master data can result production delay. Jadi data di kita sendiri di inventory-nya bermasalah, sehingga pada saat kita akan melakukan proses, kok barangnya tidak ada ya, berarti produksi kita bisa delay dan segala macam. Termasuk purchasing master data can result unauthorized purchase. Nah, itu banyak hal yang di situ, sehingga kalau kita punya data purchasing, kita bisa negosiasikan diskon ke supplier. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.